Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman calon programmer, mari ini kita akan lanjutkan belajar Svelte-nya. Dan untuk materi hari ini kita akan belajar tentang inline event handler di Svelte. Nah, sebelumnya kita telah berhasil menampilkan data array ya di sebuah tabel seperti ini. Dan tentunya hal-hal seperti ini tidak akan asing kita lihat di aplikasi yang akan kita bangun ke depannya. Jadi kita pasti akan membutuhkan sebuah komponen ini. Ketika kita melihat sebuah tabel, biasanya di halaman admin ya, kita menemukan sebuah tabel header yaitu aksi yang di dalamnya ada button edit dan delete ya. Sebagai contoh, kita akan menambahkan aksi di sini dengan isinya adalah button ya, hapus. Jadi kita akan melakukan hapus sebuah array ya. Jadi kita akan lakukan hapus array di sini. Oke. Yes. Jadi seperti ini teman-teman, kita munculkan button hapus di sini. Nah, button tentunya dia ketika kita klik dia akan menjalankan on click ya, seperti ini. Nah, setiap on click kita membutuhkan sebuah function untuk melakukan aksi berikutnya. Nah, karena kita akan melakukan aksi hapus data ya, jadi kita butuh sebuah fungsi di sini untuk melakukan penghapusan data. Nah, untuk hapus data sendiri kita membutuhkan hapus berdasarkan ID. Nah, kita tahu bahwa ketika kita melakukan each block kemarin, kita key-nya kita udah setting adalah ID-nya. Ya, jadi ID ini. Oke. Nah, ID-nya kita jadikan key ketika dilakukan sebuah aksi, melakukan aksi di sebuah button. Jadi, kita buat sebuah fungsi dulu ya. Misalnya hapus data, gini. Nah, hapus data berdasarkan apa parameternya? Parameternya adalah ID ya. Oke. Jadi kita lakukan panggil dulu hapus data, sekarang panggil ID-nya. ID-nya adalah u.id. U adalah user alias ya. Alias user kita jadikan U seperti ini. Oke. Sekarang kita coba tampilkan dulu ID-nya. Apakah ID-nya sudah terpanggil pakai console.log ID seperti ini. Oke. Kita coba lihat dulu pakai inspect element ya di browser kalian. Silakan pilih console. Nah, di menu info kita melihat ada 3 info baru ya. Di sini ada UUD1, UUD2, UUD3. Jadi ID-nya yaitu ini sudah muncul. Nah, tapi kan kita ingin menghapus row itu berdasarkan ID tertentu ya, tidak sekalian terhapus tiga-tiganya. Oleh karena itu kita membutuhkan inline event handler ya. Jadi kita harus mendeteksi dulu ID-nya. Jadi kita lakukan identifikasi dengan cara melakukan event handler seperti ini ya. Jadi kita tambahkan kurung buka kurung tutup lalu arrow function seperti ini. Lalu kita jalankan fungsi hapus data yang mendeteksi dengan parameter ID. Ketika kita tambahkan seperti ini, kemudian kita klik hapus, yes. Nah, sekarang ID-nya muncul berdasarkan row-nya. Klik, nah, tidak semuanya muncul, tapi satu persatu berdasarkan apa yang kita pilih ID-nya. Dan ketika kita sudah berhasil seperti ini, jadi kita bisa melakukan penghapusan data array. Oke. Untuk menghapusnya, kita bisa melakukan dengan cara filter. Data user array sekarang adalah user yang difilter. Nah, filter ini sebuah fungsi di JavaScript ya, di mana kita bisa melakukan filter array tersebut berdasarkan apa yang kita pilih. Jadi ketika misalnya kita pilih UUD3, maka yang muncul adalah UUD1 dan UUD2. Tentunya kita harus membuat sebuah kondisi dulu. Nah, sekarang kita filter ya. Filternya apa? Kita filter dulu data
usernya, kita bikin sebuah alias ya. Kita filter, kita bikin alias user dengan U seperti ini. Kita buat sebuah kondisi di mana u.id itu tidak sama dengan ID. Maksudnya adalah user yang sekarang adalah user yang ID-nya selain ID yang kita pilih. Jadi tidak lain adalah kita akan melakukan penghilangan sebuah array yang ID-nya kita pilih. Oke, seperti ini. Dan ketika itu kita bisa melihat event-eventnya. Jadi kita bisa, misalnya kita ingin tampilkan event yang terjadi di sana. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba lihat dulu eventnya. Oke, jadi kita console.log.e. Gini. E adalah eventnya. Oke, kita coba pilih hapus reach. Ya, kedua, kita hapus, klik. Nah, si reach sekarang hilang dan kita telah memilih ID-nya reach yaitu UUD2. Di sini si most event-nya muncul keterangannya, teman-teman. Dan data reach sekarang terhapus. Oke, sekarang kita akan menghapus gen. Nah, jadi gen dengan UUD3 juga telah terhapus dengan event yang ada di sini. Misalnya kita hapus Joko di sini. Nah, sekarang datanya semuanya telah terhapus. Oke. Namun kita tidak perlu menampilkan event, kita cukup seperti ini saja ya. Jadi kita tidak perlu tampilkan, kita hanya cukup menghapus data berdasarkan parameter ID-nya. Oke. Dan filter tersebut tidak serta-merta akan menghapus data default-nya. Namun kita bisa memanfaatkan state yang ada di Svelte ke depannya nanti ya ketika ada penghapusan data. Jadi sementara datanya terfilter dan ketika kita simpan, maka data yang sementara tersebut akan tersimpan di database. Itu yang akan kita bahas ketika kita udah belajar networking di Svelte. Namun hari ini kita telah belajar tentang inline event handler di Svelte. Tentunya akan berguna untuk project-project Svelte ke depannya. Jadi begitu teman-teman, semoga bermanfaat ya. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial Svelte.js berbahasa Indonesia berikutnya.